Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah bighairi sultan al-wahid burhan al-maqsudi karam wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzurriyyatina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah pengajian rutin kita dimulai, kita mau kongres lagi. Apa? Iya, kongres. Nah, Hongkong beres-beres. Malam hari ini kita ditemani lumayan banyak teman-teman dari Sambung Rasa, saudara-saudara dari Sambung Rasa. Dikenalkan dulu nggak? Nggak usah kali ya, udah pada kenal ya. Ya, malam hari ini kita mau bahas apa nih, ngobrolin apa, Bang? Sharing-sharing aja lah ya. Sharing-sharing aja. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan atau kita sharing tentunya seputar Islam, seputar kehakikatan yang kita ketahui tentunya. Gimana? Dan bagus? Sok. Ya sebelumnya kita ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Aduh, mantap. Nikmat. Ya, Bay. Hidup mau dinikmati, Bay, ya. Bener gak, Bay? Ramai diperbincangkan katanya tentang sosok macan putih dengan krokodil. Nah, menurut SR sendiri gitu ya, seperti apalah pandangan dari sekian banyak narasumber ataupun orang-orang ahli spiritual membaca atau melihat secara batiniah ataupun secara lahiriah dari sekian banyak orang-orang membaca tentang Joko Gendil. Nah, mungkin dari sekian kawan-kawan SR ada pandangan lain tentang apa? Iya, saya kira nanti kan mau bertanya juga nih sama guru ya. Yang disebut musafir tuh yang kayak gitu sebenarnya maksudnya apa sih dan tujuannya kayak gimana? Itu biar bisa diperjelas ya itu. Monggo, guru. Ya, dari sini dulu kita sering-sering aja. Sepengetahuan saya, yang dinamakan musafir itu adalah suatu perjalanan yang ingin mencari tujuannya, yang ingin mencari apa ya, cita-cita atau apa ya, jati dirinya. Dengan melalui perjalanan-perjalanannya di situ, kalau misalnya dia berniat ingin menemukan jalannya seperti musafir, dia akan mampir kemana-mana dan akan menemukan suatu perjalanan, pengalaman, bahkan suatu ilmu yang tidak didapat mungkin dari alam atau entah dari mana, yang dinamakan musafir. Pengetahuan saya, mungkin ya saya juga karena awam baru ya, itu hanya sepandangan saya aja yang mungkin ya cukup awam dan bodoh lah saya. Makanya dengan adanya sosok Joko Gendil yang viral dengan menunggangi macan putihnya, ya kan, yang diantara yang dibilang makhluk yang ada dan tidak ada, mungkin itu seperti salah satunya. Ya, kembali lagi kepada kepercayaan dan keyakinan beliau, karena meskipun kita menganggap ada tetapi kita tidak yakin, ya nggak mungkin ada. Jadi kembali lagi kepada diri Masing-masing kayak gitu. Tapi kalau menurut batiniahnya dan bagus ini gimana tuh? Menurut saya Joko Gendil itu ya emang sudah dari dulu melegenda ya. Bisa jadi dia itu apa ya, dibilang sugesti atau dengan keyakinannya, Imajinasi yang tingkat tinggi gitu. Tinggi dengan apa ya, yang beliau kan instruksinya katanya kan dapat instruksi dari gurunya yang sudah meninggal untuk menjalankan, dan dia punya keyakinan dengan mencari apa yang diwasiatkan gurunya itu, katanya dia ingin mengambil tongkat. Ya, mau ambil tongkat? Iya, informasinya seperti itu.
sehingga dia, kalau menurut kita secara logika, hilang akal ya, dalam arti hilang akal. Manusia biasa dengan 21 tahun mengembara berjalan kemana-mana, ya itu hanya balik lagi kembali ke keyakinan beliau ya, untuk menemukan jati dirinya. Perjalanannya itu secara kita ya mungkin kalau orang awam ya untuk apa coba. Bener. Tapi sebenarnya berarti untuk jati diri itu ya. Ya, untuk jati diri dan menemukan tujuannya. Apa yang diwasiatkan itu untuk mencari jati diri agar beliau itu menemukan siapa dirinya itu kan. Jadi tongkat itu kan berdiri, bukan memanjang. Kalau memanjang ya jalan terus. Gitu ya. Jadi dia itu berpikiran harus ke atas gitu kan. Gitu. Sampai tidak ada titik yang Kalau saya sih emang belum banyak tahu atau belum banyak lihat, ya sepintas-pintas aja ya. Kalau misalkan kesamaan, udah jelas ada kesamaan. Pertama, kesamaan adalah jalanin wasiat dari gurunya masing-masing. Kedua, kalau misalkan karena jalannya berbeda dalam arti apa? Ini yang satu suruh meditasi, ya, dengan Jogo. Meditasi gunanya adalah mendekatkan kepada Sang Halik. Nah, bedanya kalau Jaka Kendil, dia berjalan ya, mungkin pantangannya boleh naik kendaraan. Biasanya kebanyakan orang emang Gitu. setiap musafir tuh ya harus jalan kaki. Namanya juga musafir. Samaannya itu mungkin. Samaannya ya yang udah jelas. Menjalankan wasiat gurunya. Mana gurunya, tugas dari gurunya masing-masing. Itu sih kalau saya ingat ya. Oh iya. Di luar konteks dia menunggangi macan atau segala macam. Itu kalau menurut saya masing-masing kepribadian orang yang melihat, entah dia menurut pandangan gue misalnya seorang orang melihat ini dia naik macan putih. Itu di luar konteks di mana orang ini mencari jati diri. Tapi menurut batinnya abang sendiri nih, apa bener dia menaiki macan gitu? Kodamnya apa gimana? Kalaupun bisa saya pengen gitu. Sudah dorong motor aja kan irit BM. Iya dong. Itu aja sih. Kalau menurut saya, karena sudah bertahun-tahun, bahasa kerennya itu jadi habit, jadi kebiasaan dia jalan kaki. Menurut saya, karena langkah kakinya punya tujuan, jalan aja. Itu jalan. Tapi kalau menurut menunggangi ya, saya sih bukannya belum lihat, tapi memang, dan bukan gak setuju juga, tapi ya menurut dengan saya pandangan bukan pandangan pola pikir, tapi menurut saya sih enggak. Menurut saya ya karena kebiasaannya. Saya sih 21 tahun berjalan. Benar. Nih menurut akang ini Jaka Kendil Tahu nggak? Kami kan tahu kan? sepintas Sepintas doang doang ya tentang perjalanan dia, seorang pejalan kan gitu. Nah menurut Kang Abah ini, aduh, Abah Oim ya, Ini bisa dibilang tuan muda, karena bos aing ini. Bos aing ya. Kemudian atukan kalau kita orang awam ya itu ya belum tahu seberapa sih ya. Yang dipetik pelajaran dari Jaka Kendil sang musafir itu apa kira-kira? Kalau lihat sepintas sih dia jalan kaki, dia juga mampir ke masjid. Oh gitu. Ada berita di dia, saya lihat Tetap istiqomah ya tetap menjalankan istiqomah syariat Islam. dan itu pun ada videonya dia sholat sih bagaimana. Kalaupun memang berjalan selama 21 tahun, bahwa dia mengajari kita tetap tidak lupa kepada Saholi. berhenti juga untuk beribadah. Itu saja sih sebenarnya. Kalau masalah kembali ke macan putih, balik lagi kepada masing-masing, batinnya masing-masing ya tergantung itu dia. Yang bisa lihat ya. Yang dari pelajaran. Ya kalau kita sebagai orang awam yang nggak bisa lihat, ya jalan kaki aja gitu kan. Jadi yang dipetik pelajarannya adalah ketawaduan dia, gitu ya. Ketawaduan beliau itu Ya, dari ibadahnya. kalau Ya. ya ibarat kata, kalau kita ya sebagai orang awam pekerja bagi matu, kita pun aja suka melalaikan itu Iya. perintah. Bolong ya. Nah, tanpa bekal apapun dia jalan kaki tapi masih ingat gitu kan. Masih bisa Itu aja menjalankan. sih secara awam. Kembali lagi ya, kalau beliau itu Jaka Kendil, menurut saya pribadi, ya mungkin ada tujuan tersendiri. Ya, di balik dari imajinasi beliau itu ya, atau halusinasi beliau, yaitu kita kembalikan lagi lah, gitu kan.
kita kembali lagi karena memang itu mempunyai hak masing-masing ya, masalah ada macan atau enggaknya. Cuman kita ambil sisi positifnya aja. Betul. Itu yang tadi dikatakan Tuan Muda, beliau yang seperti itu aja masih memikirkan ibadah, masih memikirkan syariat Islam. Itu kan udah luar biasa. Apalagi udah istiqomah selama 21 tahun gak pernah bolong. Jadi kita jangan ngambil yang ke sisi negatifnya, kita ambil yang sisi positifnya aja kayak gitu. Jadi pembelajaran buat kita tersendiri. Betul. Itu sih kalau menurut saya. Untuk pencapaian jati diri, ya juga perjalanan itu spiritual masing-masing. Ada yang memang berjalan kaki mencari jati dirinya, ada memang dengan namanya untuk dia meditasi, Ada yang ngapung ya? ada yang ngapung, ngaku mahal kan gitu. Tapi kalau kita mah ya kan, apalagi saya pribadi, untuk mencari jati diri itu mungkin sulit, bahkan hampir nggak bisa gitu. Apalagi sampai meninggalkan keluarga, karena kan tetap keluarga itu yang paling utama. Gitu, jangan sampai ada korban. Saya mau bertanya nih sama guru kita nih. Iya nggak tuh? Ini kan masalah tentang jati diri ya, termasuk kayak sepengetahuan ya Gubes, ini jati diri itu yang seperti apa sih, yang bagaimana jati diri? Aduh, Berat kita ya, sering-sering yang berat ya. Ya mungkin nanti dari ini ya, dari semua itu kan tentang jati diri itu apa sih gitu kan, berbagai pengalaman aja. Nanti kita rangkumin kan, dari semuanya kita jadikan satu rasa gitu. Monggo. Aduh. Gimana ya masalah jati diri, sebenarnya berat masalah ngeluarin jati diri, karena itu butuh proses sama perjalanan. Kalau menurut saya pribadi ya pasti kan beda-beda. Kalau menurut cara pandang pribadi saya, jati diri itu semua udah ada jati diri itu semua udah ada, kekuatan diri sendiri itu udah ada. Dengan keistiqomahan sama Gusti Allah itu sudah termasuk jati diri. Cuman itu baru sebagian. Cuman intinya yang sepengetahuan saya tentang jati diri, saya pribadi pun belum ketemu full yang namanya jati diri. Karena saya pun masih proses untuk menuju kekuatan saya sama Khalik sama Gusti Allah. Jadi yang seperti apa tuh? Yang menurut ada saya, orang yang mencari jati diri dan sudah mendapatkan jati dirinya, itu yang seperti apa tuh? yang saya lagi cari pun, yang saya lagi ya meminta untuk gimana ya, jadi ingin ketemu jati diri saya pun sambil mencari sedikit demi sedikit, alhamdulillah ketemu, walaupun belum semua. Contoh? Ya salah satunya sih yang saya alamin, Hembus nafas. aduh lumayan nih, sebenarnya takutnya salah paham doang. Gak apa-apa. Tapi ini kan cara pandang saya aja ya. Iya, kayak Ini gitu. dari Cara sudut pandang pandang aja. Gubes aja dah. Ya mungkin kalau saya salah, saya minta dibenarkan. Kalau saya benar, tapi jangan diagungkan, karena saya Jangan pun dibikin sohi. iya, karena ini cuma segelintir secuil cara pandang saya aja. Yang saya miliki sih, yang bukan miliki, yang saya alamin. Jati diri itu ya, kalau kita udah mengenal diri sendiri, itu pasti berarti akan mengenal Sang Pencipta kita sendiri. Kalau kita sayang sama badan kita sendiri, berarti kita pun akan sayang sama Sang Pencipta. Nah, balik lagi untuk mempunyai rasa sayang pada diri kita. Jadi titik awalnya kalau saya dari rasa sayang. Sayang bukan keluar dulu, tapi ke dalam diri kita sendiri dulu. Ya salah satunya, ya mungkin kalau kita sayang sama badan kita, satu titik pasti kita akan gak mau melakukan sesuatu yang salah. Berarti sayang sama badan kita. Setelah sayang sama badan kita, berarti kita pun akan sayang sama. Karena gak mungkin kita merusak diri kita sendiri ya, kalau orang yang eling memang gitu ya. Mantap. Menurut ini, Den, bagus. Apa sih yang disebut dengan jati diri itu yang bagaimana gitu? Sering-sering kita lah bagi-bagi ini. Monggo. Maaf ya sebelumnya. Ya, saya maafkan. Ya saya emang orang yang nggak tahu apa-apa.
ya pengetahuan ya. Pengetahuan itu didapat dari hasil sharing-sharing. Jati diri, jat sama diri ya, berarti jat yang ada di dalam diri kita. Oh ya, dalam ini. Dalam nih. Cerok kan guys. Mantap nih. Kalau misalnya kasarnya, kalau misalnya kita mau kenal jati diri, kita harus mati dulu, baru kenal jati diri kita itu siapa, untuk apa kita diciptakan, ya kan? Tuh. Ya intinya sih kalau untuk jati diri itu ya kita mengenal siapa pencipta kita, siapa yang menghidupkan kita dan untuk apa kita hidup. Seperti halnya ya pertama kita ya menjauhi segala larangannya, ya kan? Terus menjalankan perintahnya. Perintah seperti apa? Ya misalnya berbuat kebaikan kepada alam, pada sesama manusia, pada keluarga, seperti itu. Pada diri kita khususnya agar kita lebih mengenal. Ya banyak sih kalau untuk ininya sih emang penjelasannya. Cuma ya terkadang untuk mencari jati diri itu ya agak susah juga. Mati susah, butuh proses. Sebenarnya sih kalau untuk mencari jati diri itu ya gampang. Hati aja dulu. Enggak. Yang penting kita tidak melanggar segala aturan-aturan apa yang udah diciptakan dan untuk apa kita di sini gitu kan. Karena sesungguhnya seluruh makhluk ciptaan Allah itu diciptakan untuk apa coba? Menyembah kan, berarti kita mencari siapa yang kita sembah. Cari siapa yang kita sembah ya. Iya, dengan cara ya pertama ya ada Rohman dan Rohim kan. Ada Ini kita Rohim. kasih, kita disayang. Ya, kasih sayang segalanya itu dari situ. Jadi Iya. kesimpulannya jati diri itu yang apa tadi, yang mengenal Kita lebih mengenal sang pencipta. kita, siapa yang menyembah, yang kita sembah gitu kan. Tapi Seperti melalui zatnya gitu ya. Jatnya, Kan jati diri gitu ya. jati diri, jat kita itu kan berasal dari jat misalnya. Nah, kita harus tahu siapa yang menciptakan jat. Nah. Seperti itu. Benar. Kurang lebih ya itu mah pandangan saya ya, mungkin saya juga masih perlu banyak belajar. Sama lah, kita semua di sini belajar. Banyak sharing ya kan, agar bisa lebih bertambah lagi, agar lebih mengenal lagi. Arti mengenal ya kita tahu intinya sih ya kita harus memposisikan diri kita itu sebagai kitanya, hambanya ya. yang harus banyak. Ya pertama ya itu Iya. menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, soleh. Nah itu banyak sih ya kan, kadang itu kan gampang diucap susah dilaksanakan, makanya orang tuh banyak mencari dan perjalanan dari perjalanan itu akan ada pelajaran atau apa gitu Oke. ya, gitu aja. Menurut abang kita ya, dan kita Ngeri. Pandangan masing-masing kan ya sebenarnya kalau misalkan jati diri. Kalau saya pribadi, pandangan saya pribadi, jati diri itu nggak semua bisa kita dapat. Kalaupun mau kita dapat, kudu lewat proses, kudu lewat tempaan, harus lewat tempaan. Tempaan ini tadi udah disebutin gimana caranya kita mengenal diri sendiri, bahkan harus lebih dalam lagi mengenali diri sendiri dan mengontrol semua dalam diri. Nah, baru dah kita bisa dekat lah sama yang maha kuasa gitu. Kalau masalah jati diri sendiri, saya pribadi gitu, kalau misalkan
pandangan saya, jujur ini saya ngomong ngeblank gitu. Ngeblank ya, karena prosesnya tuh kalau dibilang berat ya berat. Berat ya berat. Pertama tadi dibilang ada orang yang mencari jati diri lewat berjalan, jalan kaki misalnya. Sang musafir. Ada yang menjadi dukun, duduk kun fayakun gitu, atau duduk tekun gitu. Itu kan kebanyakan dilakukan oleh para pendahulu kita. Kalau saya ya cukup mengontrol segala sesuatu yang ada dalam diri saya. Lewatnya mana nih mengenal jati diri? Lewatnya mana? Bisa lewat, kalau saya pribadi ini Maya, bisa lewat apa? Bisa lewat cara kita berzikir. Kembali lagi cara kita berzikir. Cara kita mengendalikan hawa nafsu terutama. Makanya disebut ada pancar. Itu kan udah di luar dah. Itu proses mencarinya. Ya, ini yang menurut saya ini proses mencarinya. Karena saya juga sedang proses mencari tersebut. Konteksnya adalah kalau misalkan jati diri itu sudah didapat. Gimana tuh? Nah, kalau jati diri didapat, akan ditinggalkan di keglamuran keduniaan ini. Ya udah, dia akan asik dengan dia dan sang pencipta. Oh, itu memakrifatkan. Jatuhnya kepada situ. Hal itu. Itu menurut saya. Engkau dekat. Nah, yang dibilang sama Dian bagus kan itu bagus semua. Bagus iya kan? Bagus semua karena udah. Pertama Rahman Rohim, kasih sayang kita. Pertama kemana? Hablum minannas. Hubungan kita kepada manusia, baru hablum minallah. Nah, di situ udah jelas. Alam ini Allah menciptakan tuh bukan cuman buat umatnya aja. Ya kan? Bukan buat umatnya aja, umatnya ya kita, umat muslim misalkan. Oh, ya kan? umat Kanjeng Nabi maksudnya. Nah, umat Kanjeng Nabi misalkan. Tapi kan diciptakan untuk alam semesta. Makanya tadi dibilang sama Bubes kita ya kan. Ya, kasih sayang kita nggak cuma ke keluarga atau ke yang lain, tapi keseluruhan. Misalkan kasih sayangnya kita bisa ada pohonan kita siram, ada hewan kita kasih makan, itu kan kasih sayang. Nah itu kan kalau menurut saya sebuah proses mencari jati diri. Jadi mengenal kasih sayang kita gimana rasanya jadi kucing yang enggak, ya Allah memang sudah siapkan rezeki, tapi kan itu kadang bisa lewat kita. Jadi kembali lagi, kalau misalkan jati diri itu kalau menurut saya orang yang menjalani prosesnya tempaan, bisa lewat manapun, tergantung dia memulainya lewat mana. Tapi ketika jadi ya akan ditinggalkan. Keglamoran ke dunia itu akan ditinggalkan. Ya. Dia akan asik pasti dengan dia dan Tuhannya, dengan Allah. Menurut saya sih emang tadi kesimpulannya gitu ya. Kalau kita mencari jati diri ya sebenarnya pusing. Ya, bagi kita ini pusing. Ini kebanyakan nanti galau. Liar ya itu. Masuk ke jantung. Iya, makanya benar. Ngeblank. Cuman pada isinya Allah. Wih, Yang itu bingung jadi di Korea. Padahal kelakuannya bejas ya. Aduh. Gitu ya. Nah kan bingung juga tuh gimana. Bener. Makanya kan daripada kita pusing-pusing, kita harus mencari jati diri kita nih kayak apa. Lebih baik setiap hari kita mengkaji diri, ya nggak? Ya gitu. Itu insya Allah tepatnya. Ya mungkin namanya jati diri itu kan mengenal diri, intinya kan gitu ya. Berarti kan mengenal tugas-tugas kita, ya dong. Tugas kita apa sih kerjaan ini? Ya udah kita menjalankan kewajiban dengan baik dan benar dari kerjaan. Tugas kita apa lagi? Membina keluarga, rumah tangga yang baik dan benar dengan sifat tadi yang Rahman Rohim. Kan begitu mungkin ya, mungkin meren nih Wah. Intinya kita menjalankan tugas kita yang ada dalam diri kita sebagai tanggung jawab kita. Itu kan beda-beda. Betul. Nah, tanggung jawab kita beda-beda, ya kan. Beban hidup kita beda-beda, itu yang kita jalani.
Jadi kita tahu diri kita ini siapa. Oh, tugas saya tuh seperti ini. Ya udah jalanin aja. Mungkin kayak gitu. Tapi daripada begitu lebih baik kita ngopi dan mengkaji diri. Ya. Tapi kata Den bagus, oke juga. Itu ada. Masuk tuh. Kalau pengen cepat ketemu jati diri, Ini. nah itu dalam arti mati itu ya kan, pertama matikan Nafsu, ego. matikan nafsu, Ya. seperti itu. itu. Tapi kan bukan manusia kali kalau nafsu dimatikan mah. Ya ibaratnya jangan dimatikan lah, makanya Kontrol. dikontrol. Oh iya. Nah, Kontrol. volumenya dikecilin. Bisa. Tuh. Patah tuh. Matilah sebelum hidup, hiduplah sebelum mati. Apa tuh Apa tuh Tolong artinya? jelaskan, guru. Itu juga saya nggak ngerti. Saya kan cuma menyimpulkan saja. Coba ada yang bisa menjelaskan nih. Aduh, Iya, aduh. Awang. Coba apa? Saya menyimpulkan dong. Apa tuh tadi? Matilah sebelum Iya kan? coba tadi kebalik tuh Kang. Tadi aja. Sebelum mati, matilah sebelum hidup. Nah, itu dia. Gimana tuh Kang? kalau Hiduplah sebelum mati, matilah sebelum hidup. Heeh. Ya, artinya apa? Artinya turu. Tidur. Menurut saya prosesnya benar. Yang dibilang sama Kang Ray itu prosesnya adalah kita mengenal diri dulu. Iya, Lesel. Mengenal diri ya, kita harus mengkaji. Nah, itu maksud saya. Kaji diri dulu. Mengkaji dalam arti apa gitu. Artinya apa tuh kaji diri? Kaji diri ya, balik lagi. Saya cuma membuka aja. Kaji diri kan banyak orang yang bilang kaji diri lu sendiri. Kaji itu kan ya silakan. Kaji diri ya kan, balik lagi ke diri. Kak Maji itu. Kak Maji ya. Oji. Kakaknya Oji. Tapi Kang, ada nih yang masuk ke orang-orang cinta wayang. Kan sering diucapin seorang Semar. Jadi bahasa jati diri dari seorang pewayang Semar yang didalangi seorang Asep Sunanda, ada bahasa ketipan kecil dalam banget artinya, tapi masuk ke dalam jati diri. Apa tuh? Sing saha we jaba jamana anu kenal ka dirina pasti bakal kenal ka Gusti. Jadi bahasa umumnya mungkin sepintasnya, siapa yang sayang sama badan kita, kita akan pasti kenal siapa yang mencintai kita. Anu Arabna teman Arapan. Nafsahu aman Arabahu gitu ya. Arabahu gitu. Siapa yang mengenal dirinya? Tuhan. Jadi mengkaji diri itu jadi naon gitu. Kaji diri. Kepotong. Kepotong loh. Mengkaji diri, mengkaji itu berarti kan kita harus tahu penempatan diri kita. Ya balik lagi sih apa yang saya bilang tadi itu kan, untuk mengenal hanya ya harus kenal diri sendiri dulu ya kan. Dalam arti kenal diri sendiri karena apa, di dalam diri kita itu semuanya itu kan ciptaannya buatnya. Jadi kita harus tahu gitu, mengkaji ini tangan buat apa, hidung buat apa, mulut untuk apa. Nah, konteks dari mengkaji diri secara batin itu gimana? Ya, Itu kan mengontrol. secara harfiah ya. Secara harfiah dalam kehidupan, kontrol segala macam. Secara batin itu kan ada mungkin. Nah, itu pandangannya gimana tuh? Secara batin nih mengkaji diri. Ada orang yang beberapa orang lakukan meditasi untuk apa tadi? Mengkaji diri gitu. Balik lagi kepada perjalanannya masing-masing. Ada ya kan, dari pertama dibicarakan itu untuk menerjemahnya kan, ada yang berjalan, ada yang meditasi, ada yang berzikir. Nah itu pun ada beberapa tingkatan ya menurut kita. Agar kenal itu kan ada syariat, tarekat, arifat. Nah itu intinya kan untuk semua mengenal itu. Mungkin dengan cara seperti itu bisa mengkaji diri, bisa mengontrol, bisa menjaga siapa kita, untuk apa kita, bagaimana kita, seperti itu. Ya jadi intinya sih sebenarnya mengkaji diri itu supaya kita itu mengenal Sang Pencipta. Kan gitu. Benar nggak ya? Bagaimana caranya mengenal Sang Pencipta? Ya kita harus mengenal diri kita dan mengenal
apa yang diciptakan, intinya kan kayak gitu. Sang pencipta itu kan namanya Gusti Allah itu. Gusti Allah itu menciptakan apa saja, itulah kita harus mengenal zat ya kan kayak gitu. Itu namanya mengkaji diri sesuai dari huruf per huruf dari kalimat basmalah, yang dari alif ke ba-nya Allah menyatakan dirinya melalui zatnya kan gitu. Ya udah, disitulah rahasianya. Agar kita mengenal Allah, berarti kita harus mengenal yang diciptakannya, terutama dari kita sendiri dulu, jauh. Itu apa kita hidup, kita bakal kembali kemana, itu kan melalui perjalanan spiritual. Insyaallah. Jadi proses mengkaji diri itu adalah bukan awal, tapi proses mencari jati diri juga berarti. Ya, intinya sih proses mencari jati diri. Sebenarnya sih kembali lagi bukan ke jati diri ya, untuk mencari lebih memahami sang pencipta. Kayak gitu. Agar ketika kita sudah wafat lah gitu ya, kita selamat. Kan semuanya itu Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim kan sebenarnya sejatinya bukan setelah meninggal kita melewati jembatan yang itulah 7 tuh rambut ya. Kan hakikatnya seperti di kehidupan yang nyata ini kita harus balance gitu. Aslinya selokal lah. Iya, semuanya kan itu asa. Jadi kita menerima baik terus-terusan baik, hidup kita pasti sebenarnya nggak baik-baik saja. Nah gitu. Ketika kita diterpa sakit atau kerugian, ya kita harus terima. Makanya kan ketika ada sehat pasti ada sakit. Ketika sakit kita di situ harus bersyukur nikmatnya sehat. Sebutin baik. Itu ya langsung beres-beres. Dari pertama mengenal diri, kaji diri, terus rasa, sekarang kepusakan. Nih, biar lebih jelas lagi.